Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita yang dikenal di berbagai budaya, Adam dan Siti Hawa yang diusir dari surga karena memakan buah terlarang tiba di bumi. Dari keturunan mereka, manusia mulai menghuni dan membentuk sejarah panjang keberadaan mereka di planet ini. Menurut catatan para ahli, ribuan tahun yang lalu, ketika bumi masih muda namun sudah memancarkan pesona keanggungan alaminya, ada tanaman yang tumbuh subur di permukaannya, termasuk biji-bijian sawi putih yang tersebar di lahan yang luas. Dalam keajaiban penciptaan, Allah menciptakan seekor burung yang indah. Allah berkata kepada burung itu, "Hai burung, jagalah biji-bijian ini. Jika biji-bijian ini habis, engkau akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Burung itu pun menjaga biji-bijian tersebut dengan penuh kehati-hatian. Meskipun memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi biji-bijian, setiap hari burung itu hanya memakan satu biji setiap bulan. Dengan rasa tanggung jawab yang mendalam dan rasa hormat terhadap kehidupan, burung tersebut mematuhi kebijaksanaan ini, bahkan ketika jumlah biji semakin berkurang. Seiring waktu, burung itu menjadi simbol kesabaran dan kebijaksanaan di antara makhluk-makhluk lainnya. Kisahnya tersebar luas, mengajarkan kepada semua tentang pentingnya menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan serta rasa hormat. Bumi yang terus berkembang dan berubah menjadi saksi bisu dari ketekunan dan kehati-hatian sang burung. Sementara biji-bijian sawi putih terus tumbuh dan menyebar menjadi bagian integral dari ekosistem yang harmonis. Namun, pada suatu hari, takdir datang bagi sang burung itu. Setelah bertahun-tahun menjaga biji-bijian dengan penuh kehormatan, biji terakhir pun habis. Burung itu yang telah hidup dengan kesederhanaan dan dedikasi, akhirnya bertemu dengan akhir hidupnya. Ketika burung itu menghembuskan nafas terakhirnya, alam sekitar seakan berhenti sejenak, menghormati kepergiannya. Namun, kematian burung tersebut tidak menandai akhir dari ceritanya. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah lanskap bumi selamanya. Dalam hening yang menyelimuti setelah kepergian sang burung, ada perubahan yang tak terduga di dunia. Dari sudut-sudut yang tersembunyi dan tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia, muncul makhluk-makhluk baru yang berbeda bentuknya dari manusia. Mereka adalah jin, makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap, dengan keahlian dan kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka ada yang diberi nama Abu Jan atau BAP, yang merupakan cikal bakal dari bangsa jin, generasi pertama dari keturunan mereka. Jin ini memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang besar, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia maupun dunia gaib. Abu Jan memimpin kaumnya dengan bijak, mengajarkan mereka cara-cara hidup yang harmonis dengan alam. Mereka belajar untuk menghormati kehidupan, mengikuti jejak sang burung yang telah menjaga biji-bijian dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Kisah burung itu menjadi legenda di antara bangsa jin, sebuah pelajaran abadi tentang tanggung jawab dan ketekunan. Bangsa jin mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk komunitas-komunitas yang tersembunyi dari pandangan manusia. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara manusia dan jin menjadi bagian dari banyak cerita dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang burung yang menjaga biji-bijian menjadi simbol kebijaksanaan dan kesetiaan yang melampaui batasan-batasan waktu dan keberadaan, mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, tidak semua jin menerima ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa jin memilih untuk menyimpang dan menolak kebijaksanaannya. Akibatnya, Allah menentukan nasib mereka dan mereka pun lenyap dari bumi. Generasi berikutnya, setelah jin, adalah bangsa manusia. Mereka diberi petunjuk dan kebijaksanaan untuk hidup di dunia ini. Namun,
Sejarah panjang perjalanan manusia tidak terlepas dari tantangan dan ujian, termasuk pertemuan mereka dengan iblis yang merupakan generasi keempat dari keturunan jin. Dengan demikian, bumi menjadi panggung bagi perjalanan panjang dan beragam kehidupan dari ciptaannya yang paling awal hingga munculnya manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara keberlangsungan hidup di planet ini. Bumi, langit, dan dunia merupakan bagian dari tata surya yang terletak di seluruh penjuru jagat raya ini. Tuhan Sang Pencipta bersemayam di luar tata surya, di suatu tempat yang kosong dari keberadaan materi apapun. Tempat itu yang disebut sebagai Arsy adalah wilayah yang suci dan luhur. Tidak ada makhluk yang mampu menjangkaunya. Di dalam keheningan dan keagungan Arsy, Tuhan menciptakan rencana yang sempurna. Dari ketiadaan, kemudian muncul Abu Jan, makhluk spiritual yang diutus oleh Tuhan, turun ke bumi bersama kekasihnya. Mereka menjadi saksi awal dari keajaiban penciptaan, melahirkan keturunan yang melimpah di tengah-tengah keberadaan alam semesta yang masih muda, sambil memberikan ibadah kepada Sang Pencipta. Abu Jan juga berperan sebagai guru bagi keturunannya, mentransmisikan kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual kepada mereka. Hingga akhirnya hayatnya, Abu Jan tetap setia dalam memberikan petunjuk dan cinta kepada keturunannya. Dahulu kala, ketika zaman Bani Adam belum ada, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahayanya, Allah telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya, yang bernama Abu Jan atau Bapak seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik yang lalu sampai akhir zaman. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahiran iblis lahir pada generasi keempat kenabian dari bangsa jin. Allah bertitah kepada Abu Jan ini, "Dengan apa yang kamu minta kepadaku, wahai Abu Jan, dengan kasih sayang engkau terhadap hamba ya Allah, maka diri hamba pun akan berkasih sayang dengan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Apa yang kamu minta dariku, wahai Abu Jan? Apakah kamu tahu bahwasanya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api? Tubuhmu dari inti api dan ruhmu dari cahaya, karena setiap roh yang bernyawa aku ciptakan dari cahaya dari sisiku. Terima kasih oh Tuhanku yang selalu hamba agungkan. Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk kecuali yang engkau kehendaki saja yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Akan kukabulkan permintaanmu. Selain itu apalagi wahai Abu Jan? Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini. Begitu juga untuk dirimu yang bisa terbang sesuka hatimu dan tinggal sesuka hatimu, sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Dan ketika itu, keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk. Hanya dirimu saat ini yang kuat. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi, dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun, hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi. Langit adalah tata surya, seluruh pelosok jagat raya ini. Sehingga sana Allah berada di luar tata surya yang berada di tempat kosong. Tidak ada benda apapun. Karena tempatnya sangat tinggi, tidak ada makhluk yang bisa ke sana kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha berkehendak. Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu wahai Abu Jan? Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi ini pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya bernama Azazil, yang sekarang menjadi bernama Iblis, agar Allah berkenan dia tinggal di surga pengangkatan makhluk. Wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya menggantikan hamba dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah jika nanti Azazil lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku dan akan aku beri hikmah dari ilmuku sehingga dia pun pandai. Kekuatannya seperti penghuni pertama dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang nanti aku ciptakan." Maka Abu Jan turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak sambil beribadah kepada Allah.
Beliau juga menjadi guru bagi anak keturunannya sampai beliau wafat. Setelah keturunannya bertambah banyak, generasi inilah yaitu generasi Banul Jan yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas. Ilmunya sangat hebat karena zaman dari Abu Jan sampai Banul Jan yang kuat belum ada pembinasaan dari Allah. Jadi, ilmu mereka bertambah terus sesuai bertambahnya umur mereka. Ketika generasi iblis lahir di bumi, para Banul Jan berkoloni menjadi beberapa bagian. Maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi. Sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan. Walaupun dia disebut seorang raja karena dia mendiami surga pengangkatan makhluk. Zaman dahulu kala, ketika zaman pertengahan Banul Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang, seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak. Air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah, tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Bahkan saat ini, lautnya lebih luas dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Dahulu oksigen sangat tipis, karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Walau bagaimanapun, jika api ingin menyala, tetap saja membutuhkan udara, walaupun itu sangat sedikit sekalipun. Begitulah kehidupan Banul Jan yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernafas. Berbeda dengan manusia yang boros sekali dengan udara dan air. Setelah kerajaan terbentuk, menjadilah 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis. Karena iblis sendiri diangkat ke surga seperti permintaan bapaknya iblis, kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi, karena mereka bisa menembus ke tanah, bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa, karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi, kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air seperti di laut, danau, dan aliran sungai. Dan yang kesembilan, kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Allah tepatnya, surga pengangkatan makhluk. Kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Setelah kerajaan bangsa Abul Jan terbentuk di bumi, tapi sungguh ironis, kerajaan Banul Jan di muka bumi sungguh disayangkan. Mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dan kerajaan yang lainnya saling menyerang. Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, lahirlah satu keturunan Abul Jan yang diberi nama Azazil, yang sekarang kita sebut sebagai iblis. Iblis atau Azazil yang keturunannya Abul Jan dan paling dimuliakan dari mereka lahir ke dunia, dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Allah. Iblis pun hidup di surga dengan para penghuni pertama, karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsy-Nya agar menggantung, yaitu para malaikat. Menurut beberapa ulama, inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi, yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa tiada tandingannya, tentunya selain Allah sendiri. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika mereka, dua golongan yaitu iblis dengan golongan pertama, mengadakan paling lama ibadahnya kepada Allah. Misalnya jika golongan pertama kuat sholatnya berkali-kali, maka iblis kuat ribuan kali. Bayangkan ibadah iblis kepada Tuhannya sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi dia kuasai. Iblis sangat cepat. Iblis bersumpah di dalam ruhnya bahwasanya dia akan bersumpah menjadi penghulu bagi seluruh makhluk di alam semesta ini.
Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru dan mencoba ilmu itu sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut. Ilmu iblis yang paling disukai dari sekian dari ilmunya adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Inilah yang kita sebut sebagai meramal. Bahkan, dia pun tahu dengan ilmu ini jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya. Diam-diam dia mempelajari dan mengumpulkan informasi siapa dia sebenarnya dan kehebatan apa yang dimilikinya, maupun kelemahan dia itu apa saja. Memang iblis adalah makhluk yang pandai, bahkan dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bumi bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawahnya sana. Kerajaan-kerajaan Banu Lujan kebanyakan hancur, bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya yang telah mengasihi mereka selama ini, yaitu tidak adanya kebinasaan bagi mereka. Pembantaian bangsa jin. Allah telah murka, bumi bergoyang hebat disebabkan akan hancurnya bumi itu oleh siksaan para Banu Lujan yang telah mengotori bumi dari kedurhakaan. Maka Allah mengutus penghuni pertama, yaitu para malaikat yang dipimpin oleh iblis sendiri untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh keturunan Banu Lujan sendiri dan penghuni pertama, yaitu malaikat. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan penghuni pertama. Namun bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama, yaitu para malaikat. Mereka telah dikalahkan, banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan keturunan Banu Lujan ada yang pintar dan telah melarikan diri bersembunyi di pulau-pulau yang kecil. Walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka hancur luluh. Sedangkan bangsa jin yang lemah, mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup damai dan tenang dengan terlepasnya bangsa Banu Lujan yang lebih kuat dan sombong. Walaupun mereka dibantai, akan tetapi dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong bersembunyi dari incaran para malaikat. Mereka selalu berpatroli mengitari bumi untuk mengetahui keberadaan para keturunan Banu Lujan yang durhaka untuk melawan kepada Allah. Banu Lujan yang pintar pandai sekali berkamuflase sebagai dengan kepandaian mereka yang mengubah bentuk apapun itu. Kebanyakan mereka berubah bentuk menyerupai hewan di masa itu dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang sangat rimbun. Pada waktu kaum Banu Lujan yang durhaka dihukum oleh Allah Tuhan semesta alam, iblis ketika itu menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana ia membantai para kaumnya atas perintah Allah karena mereka durhaka. Dia melihat bangsanya yang telah dibantai. Walaupun ia memimpin pembantaian ini, namun iblis tampak sedih karena walau bagaimanapun mereka yang menguasai 8 kerajaan adalah kakak-kakak iblis yang sangat pintar dan kuat. Maka sejak saat itu iblis bersumpah jika nanti ada bangsa jin yang lebih rendah kemampuan dari dirinya, maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya. Karena saat ini iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu atau pemimpin bagi seluruh makhluk Allah. Inilah yang membuat iblis tidak akan mengakui kekhalifahan Nabi Adam. Kesedihan akan pembantaian kakak-kakaknya membuatnya bersumpah tidak akan mengakui Nabi Adam sebagai penghulunya atau sebagai khalifah. Dinasti kerajaan para Banu Lujan telah hancur dan musnah. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil. Wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku. Bangsa Banu Lujan yang pintar dan pandai telah musnah karena kepintaran dan kepandaian bagi mereka ditentukan dengan umur. Barang siapa yang umurnya paling panjang, maka dialah yang paling kuat. Karena bagi mereka, setiap detiknya mengasah kemampuan menjadi yang terkuat. Selama ribuan tahun itu, para Banu Lujan yang terkuat telah musnah. Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya dan juga kemampuan kegaibannya tidak seberapa. Mereka adalah generasi yang lemah karena mereka masih muda dan umurnya tidak panjang lagi
sepanjang umurnya Baduljan yang lama. Jika para penghuni 8 kerajaan dahulu umurnya beratus ribu tahun, sekarang hanya ribuan tahun. Kebanyakan 1000 tahun itu pun dianggap remaja, sedangkan umur 400 tahun dianggap untuk ukuran manusia sekitar 10-14 tahun. Betapa masih kecilnya mereka. Semoga kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini kita ambil sebagai pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.